Yo, welcome back lagi bersama saya Ben Surya dalam segmen Babes. Mari belajar saham. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kesuksesan kita dalam berinvestasi saham itu ditentukan oleh MM dan PP. Bukan mama dan papa ya, tapi adalah money management dan juga portfolio placement. Let's go. Di sini saya akan memberikan contoh seseorang yang berpenghasilan katakanlah 5 juta ya. Di sini kita akan membagi bagaimana money management awalnya dalam setiap bulan antara pengeluaran, investasi, dan juga untuk dana daruratnya. Di sini katakanlah kita alokasikan pengeluaran itu mulai dari biaya hidup ya, bayar cicilan dan tagihan Anda yaitu di 50%. Berarti ketika di 5 juta berarti adalah pengeluaran Anda 2,5 juta ya. Kemudian harus Anda sisihkan untuk investasi itu sebesar 30%, alias di sini adalah 1,5 juta. Dan juga dana daruratnya sebesar 20% alias 1 juta. Kenapa penting dana darurat? Karena yang pertama Anda bisa letakkan di tabungan jangka pendek ataupun juga untuk mengcover biaya asuransi atau biaya tak terduga atau biaya ketika sakit dan keperluan-keperluan mendadak lainnya. Tapi sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu ya, bahwa ini hanyalah contoh yang biasa saya pakai untuk money management. Jadi Anda bisa sesuaikan porsi Anda masing-masing berdasarkan pengeluaran Anda maupun porsi Anda sendiri. Oke, banyak pertanyaan bahwa kalau kita cuma investasi 1,5 juta per bulan, emang dapatnya bisa berapa sih? Langsung cek aja di tabel ya. Di sini kita ilustrasikan bahwa setiap bulan kita akan mensisihkan 1,5 juta untuk investasi. Tanpa investasi, uang kita hanya menjadi 18 juta ya, alias 12 bulan atau 1 tahun. Tapi katakanlah kita investasikannya kepada saham. Ini saya ambil rata-rata return 2,5% itu di saham-saham blue chips ya, atau big banks. Contohnya di sini ketika kita berinvestasi di bulan pertama 1,5 jutanya, kita dapat imbal hasil return 2,5, berarti duitnya kan bertumbuh jadi 1.537.500. Bulan keduanya itu ditambah dengan 1,5 juta plus imbal hasil juga 2,5 juta menjadi 3.100.000. Berikutnya sampai di bulan ke-12 itu uangnya bertumbuh menjadi 21.210.000 rupiah nih. Jadi dengan investasi itu sudah bertumbuh 17,8%. Bayangin. Kalau tanpa investasi cuma 18 juta loh. Tapi beda cerita kalau kita bisa dapat saham-saham dengan return yang 5% atau di atas itu misalnya ya. Di sini kalau dengan return 5% aja itu uangnya bertumbuh dari hanya 18 juta jadi 25 juta. Itu lumayan banget ya. Dengan return investasi itu sebesar 39,3%. Tidak sulit untuk mencari saham-saham dengan return investasi yang sebesar ini. Mungkin banyak yang lebih besar, tapi kita ambil aja rata-rata ya dari saham-saham blue chip yang bisa memberikan imbal hasil yang cukup baik di pasar saham Indonesia. Atau yang kedua, katakanlah Anda punya dana dingin ya, atau uang yang nggak kepakai ya. Katakanlah di sini misalnya 100 juta rupiah, Anda bingung mulai dari mana investasinya. Di sini saya bisa kasih lihat diagramnya, coba teman-teman lihat ya. Di sini bisa kita bagi portofolio kita menjadi 3 ya. Boleh diisi 1 saham bank, 2 juga saham consumer, dan juga saham properti. Kenapa begitu? Yang pertama, yang pasti saham bank ini selain memberikan imbal hasil yang cukup baik ya, di antara 15-20% 1 tahun, juga sektor ini adalah sektor yang paling wangi ya, yang paling memberikan dampak cukup stabil buat investasi saham kita. Ya, kita ambil contohnya tadi ya, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI gitu ya. Dengan imbal hasil yang cukup baik ditambah dengan dividen ya, dividen atau pembagian keuntungan perusahaan yang setiap tahunnya juga dibagi rutin setiap tahunnya. Kemudian untuk saham consumer ya, seperti ya saham-saham yang biasa kita pakai atau kita konsumsi lah ya setiap bulannya ya, banyak ada Indofood misalnya ya, ada Unilever atau Mayora dan saham-saham consumer lainnya itu lebih defensif ya, bentuknya lebih defensif, dan Anda bisa juga pilih saham-saham yang membagikan dividen rutin setiap tahunnya. Serta yang satu lagi saham properti, atau bisa Anda switching ya, ada beberapa untuk sektor yang ketiga ini Anda bisa switching antara properti atau energi ya, atau infrastruktur, itu bisa Anda switching tergantung misalnya tahun ini sentimennya lagi bagusnya di mana nih. Misalnya tahun ini lagi bagusnya di saham-saham properti atau saham-saham energi ya, atau saham-saham di sektor infrastruktur. Kenapa kita pilih? Karena saham-saham ini biasanya selain pertumbuhan atau growth-nya lebih tinggi gitu ya,
Juga beberapa saham-saham energi itu memberikan dividen yang cukup besar juga. Jadi kita bisa membagi ya porsinya menjadi 3. Jadi nggak perlu punya duit 1 juta di all in di satu saham gitu ya. Jadi kita cukup bisa bagi ya di 3. Porsi belinya juga nggak langsung all in gitu. Nggak langsung 100 juta Anda bagi 3 ya, 30 juta Anda beliin saham, nggak kayak gitu. Jadi kita bagi juga cara belinya, itu dengan beli pertama, beli kedua, dan beli ketiga. Beli pertama katakanlah ya, kita beli pertama di harga 5 juta ya. Kita pakai uang 5 juta untuk beli. Ketika turun sahamnya 5-10% baru kita tambah. Tambahnya juga 10 juta. Ini namanya pyramid buy ya. Semakin turun semakin besar porsi beli kita. Ketika sudah ini kan otomatis harga average kita akan turun nih ya. Katakanlah pertama Anda beli sahamnya di harga 10.000. Ketika turun 5 atau 10% Anda tambah lagi di bawah, itu pasti average-nya akan turun. Dan ketika turun lagi di atas 10% sahamnya, Anda boleh tambah lagi dengan 15 juta ya, alias total ya ada 30 juta. Jadi ini portfolio placement yang bisa Anda gunakan ketika Anda mau investasi saham, dan profil risiko Anda adalah cenderung full konservatif ya. Jadi Anda bisa lebih santai untuk menata portofolio, tidak banyak seperti minimarket gitu ya, ramai banget sahamnya tapi imbal hasilnya tidak maksimal. Ini adalah komposisi portofolio yang cukup maksimal menurut saya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan formula portfolio yang cenderung konservatif, moderat, dan juga agresif. Nah, itu lebih ke hybrid ya. Lebih ke hybrid, Anda bisa melihat di sini porsinya 50% otomatis harus diinvestasikan jangka panjang, atau Anda belikan saham-saham blue chip yang tadi ya. 50% dananya, katakan Anda tadi punya 100 juta, berarti 50 jutanya Anda belikan ke saham-saham blue chip. Itu boleh 2 atau maksimal 3 saham ya. Itu juga kita harapkan investasinya jangka panjang itu di atas 10 tahun gitu ya. Untuk nabung, Anda juga bisa memanfaatkan dengan metode yang pertama tadi ya, nabung saham. Itu kita harapkan imbal hasilnya di atas 15% per annual ya, atau per tahunnya. Yang kedua, kita akan isi 40% porsi uang kita itu untuk dibelikan saham multi bagger. Ya, di sini kita ambil metode value investing atau membeli saham-saham yang memiliki valuasi harga murah. Nah, itu kita ambil time frame-nya di 1-5 tahun gitu ya. Jangan imbal hasil yang kita harapkan adalah besar nih, cukup besar ya, 50-100%. Memang bisa saham itu naik di atas 50-100%. Bisa banget, bahkan ada yang ribuan persen ya. Tapi di sini kita harapkan aja di 50-100% ke atas itu sudah cukup baik ya. Kita bisa isi dengan 2-3 saham juga. Dan yang terakhir, Anda boleh iseng-iseng ya, coba porsi kecil sekali atau alias 10% untuk trading. Entah itu Anda day trading ya, atau Anda swing trading, boleh. Tapi Anda cuman boleh 1-2 saham, nggak boleh banyak-banyak, sehingga tidak mempengaruhi portofolio Anda jadi jelek ya. Itu kita harapin juga returnnya ya banyak. Memang ya 5% sudah take profit ya, sudah bungkus, sudah cuan, sudah profit, kita ambil. Itu ya antara harian atau mingguan. Jadi dengan portofolio seperti ini, saya rasa ini cukup banget untuk para pemula menyusun portofolionya menjadi lebih simple dan lebih profitable. Oke, jadi buat teman-teman pemula ketika baru mau terjun di pasar saham atau baru mau memulai nih, jangan buru-buru langsung all in gitu ya, langsung beli semua saham, semua langsung banyak-banyak dibeli. Tapi dibagi dulu. Money managementnya, portfolio placementnya harus tepat dan juga maksimal. Sampai jumpa di video berikutnya agar teman-teman bisa menghasilkan profit yang konsisten di pasar saham tentunya.